Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Asara dari kelas 6D dengan NIM 2240135. Di sini saya menjalankan tugas video tentang manajemen isu dan krisis yang judulnya karakteristik manajemen isu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik manajemen isu. Semua organisasi atau perusahaan selalu mengharapkan adanya dukungan positif dari publik. Dukungan itu antara lain terpancar dari informasi atau cerita yang bergulir tentang aktivitas organisasi. Namun, kenyataannya berbeda, karena karakteristik publik yang dihadapi beragam. Bisa jadi hal itu mempengaruhi interpretasi dan pemahaman tentang organisasi. Kerap muncul informasi yang simpang siur, bahkan menyebar menjadi rumor atau isu. Karena itu, organisasi mau tidak mau harus melakukan manajemen isu agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai isu yang muncul serta mempengaruhi aktivitas atau kelangsungan hidup suatu organisasi. Dalam kajian organisasi, manajemen isu cenderung dilakukan banyak pendekatan. Namun salah satu yang cukup populer adalah pendekatan terintegrasi yang diperkenalkan Taylor, Vasquez, dan Doylor. Pendekatan terintegrasi menegaskan dialog aktif atau keterlibatan antara organisasi dan publik merupakan cara yang paling efektif dalam mengelola isu. Ada 3 asumsi penting yang berkaitan dengan pendekatan terintegrasi. Pertama, semua organisasi berusaha memaksimalkan hasil atau outcome mereka. Manajemen isu membantu organisasi tumbuh dan bertahan hidup karena memberi organisasi alat untuk memaksimalkan peluang. Bagaimanapun, kepentingan organisasi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Oleh karena itu, pendekatan integrasi mengedepankan pemahaman bahwa kepentingan organisasi dikontekstualisasikan oleh hubungan dengan beragam publiknya. Yang kedua, pendekatan integrasi yang menjelaskan kepentingan publik merupakan konsekuensi yang muncul dikarenakan asumsi pertama. Dalam pendekatan ini, publik dilihat sebagai sumber daya dengan mana organisasi bergantung. Yang ketiga, pendekatan integrasi menghargai nilai hubungan. Pendekatan terintegrasi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan organisasi dan publik, mencermati bagaimana proses komunikasi memainkan peran krusial dalam menyelesaikan isu. Mode proses manajemen isu berkaitan dengan 5 tahapan penting, yaitu melakukan identifikasi terhadap isu, mencari tahu dari mana sumber isu itu bergulir, dan isu apa yang relevan dengan organisasi kita. Langkah kedua, berkaitan dengan pemetaan isu, di mana dalam kegiatan ini humas perlu memberikan atau menentukan peringkat atas isu yang bergulir. Pemeringkatan isu dilakukan berdasarkan kepentingan isu yang bergulir tersebut. Kemudian, tahap ketiga tentunya harus menyusun strategi pengelolaan isu. Apa yang harus dilakukan agar isu itu tidak justru berkembang menjadi persoalan yang merugikan organisasi. Dalam rangka ini, perlu dilakukan perancangan pesan untuk mengelola isu tersebut, terkait pula dengan media yang akan digunakan. Keempat adalah menyangkut proses komunikasi atas isu tersebut, bahwa isu yang negatif tentunya harus ditanggulangi secara profesional. Sementara isu yang positif harus dikembangkan secara formal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai karakteristik manajemen isu.
Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.